Baik, terima kasih saudara. Kita lanjutkan lagi. Nih. Nah, di Gung kemudian ada titik poin juga yang tidak kalah pentingnya terkait dengan pendistribusian logistik, pengadaan logistik, keamanan terlebih ini ya, proses dari kita harus mendistribusikan, dan yang paling penting juga bagaimana mengawal betul isi dari kotak suara yang sudah terisi oleh surat-surat pilihan dari warga atau masyarakat ini sampai dengan aman. Akhirnya kita akan melakukan penetapan penghitungan itu. Bagaimana kalau mungkin proses dari awal dulu, kapan mulai didistribusikan terkait dengan logistik ini? Itu tergantung dari KPU-nya sendiri ya. Kayak Buleleng gitu kan, berarti sudah harus mengawali dia karena jumlahnya banyak. Ya. Jadi mereka packing ya, settingnya sudah, sortir lipat sudah dilakukan semua, kemudian nyetingnya dan kemudian nutup gembok. Segelnya itu segel surat suaranya, kemudian dikirim. Semua proses ini dikawal oleh polisi, dikawal oleh Panwas ya. Jadi semua proses itu tidak boleh, mulai surat suara pergi dari percetakan sampai di gudangnya dikawal juga nih, tidak boleh lepas ya. Polisi punya kewajiban untuk mengawal sampai di situ. Kemudian dari gudang KPU nanti di H-1 atau H-2 itu semua juga dikawal. Yang mengawal mungkin dari PPK ya, akan dibawa dari KPU itu langsung ke desa, tapi dikawal oleh PPK kecamatan ya, supaya tahu. Dan ini juga dikawal oleh kepolisian. Begitu nyampe di desa juga harus dikawalin Mas, dikawal kepolisian, dijaga 24 jam. Ya. Dan tidak boleh lagi ditaruh-taruh di rumah klien atau apa. Jadi yang harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan itu semua ada aturannya ya. Dan distribusi logistik ini, semua logistik ini adalah kewenangan KPU. Jadi polisi nggak boleh ngambil peran di situ. Jadi nanti dicurigai lagi, apalagi misalnya kunci gembok, gudang dibawa kepolisian. Nah, nanti bisa jadi masalah kalau kayak 2013 ini ya, waktu perselisihnya sedikit ya, ada yang bawa gembok, kunci gembok polisi yang ngambil, akhirnya jadi masalah. Untuk itu saya udah sampaikan kepada kepolisian, silakan Bapak kawal kami, tapi semua yang ada untuk logistik ini adalah kewajiban kami untuk mengamankan. Ya, kemudian nanti bawa ke dari KPU langsung ke desa lewat PPK yang mengawal di desa, dikawal betul sampai nanti hari H dibawa ke TPS. Setelah di TPS itu menjadi bagian kewenangan dari KPPS. Setelah selesai pungut hitung, KPPS mengembalikan lewat PPS langsung ke PPK. Jadi nggak boleh nginep nih. Jadi selesai langsung ke PPS dulu dikumpulin, di sana ada penjemputan mobil dan dikawal oleh polisi sampai di PPK, di gudang PPK, barulah direkap. Setelah rekap selesai baru dikembalikan ke gudang KPU dan semua dikawal. Jadi nggak ada lagi yang bisa macam-macam dengan ini, termasuk semua proses rekapitulasi, pungut hitung, semua ada yang ngawal ya. Di TPS sudah ada pengawas TPS ya. Di situ ada saksi ya. Ini Indonesia ini pengawalannya ketat banget kalau dibandingkan dengan yang lain. Menghitung juga masyarakat ikut di dalam. Ya, waktu parlemen visit program, saya di Penglipuran, itu parlemen dunia itu bilang ini, kalau saya punya jempol 10, saya kasih jempol 10 untuk Indonesia. Karena di negaranya dia begitu santainya, ya, tidak ada lagi yang ada cuma KPU. Dan itu yang ngecek, yang ngitung itu KPU semua. Jadi nggak ada pengawasan dari masyarakat, ada pengawas, ada saksi yang banyak, ya, sehingga saya pastikan kita memang berdemokrasi yang betul-betul sudah terbuka sekali, ya. Maka itu masyarakat, mari kita sukseskan sama-sama pemilu ini dengan bersama-sama mengawalnya. Jangan hanya kami saja, karena kami juga nggak sepenuhnya, ya. Bisa kalau ada masukan, kalau ada temuan apapun laporkan ke kami atau ke Bawaslu supaya di lapangan. Termasuk nanti kita harus antisipasi tentang money politik ini. Ya, ini berbahaya sekali. Betul. Saya berharap masyarakat Bali, mari kita hindari money politik ini. Kalau dengan begini nanti akan
terjadi bukan antara pemimpin dengan yang dipimpin, tapi antara bos dengan anak buah. Saya udah kasih uang, Mas BC, saya kasih uang. Berarti apapun semua serah saya. Kan sudah saya bayar. Kalau itu yang terjadi, percayalah Bapak Ibu tidak akan bisa ngomong apa lagi, karena mereka yang sudah berkuasa. Ya, tapi kalau betul pilihannya karena memang betul kualitasnya bagus dan mampu, inilah yang kita cari. Jadi kalau kita semua sudah mengacu kepada situ bahwa kita ingin punya pemimpin dan membuat Bali ini damai dan sejahtera, ya seperti tagline-nya KPU Provinsi Bali, Ngardi Bali Santi Lan Jagadita. Maka itu seperti juga jinglenya pemilu pilkada ini, yang terakhir, bait terakhir itu jelas, kita semua menjaga Bali. Ini yang kita harus lakukan supaya sekali lagi Bali kita ingin menjadi center of knowledge, center of education for demokrasi. Ya, kita mau itu. Kalau kita sudah bisa lakukan itu, saya yakin dan percaya semua orang belajar demokrasi ke Bali. Amin, Mas Tengkar. Jadi memang udah nggak zaman lah money politik, nggak keren lah. Iya, nggak keren lah. Masa digantungkan hanya untuk 100.000, kalau dibagi 5 tahun berapa itu? Nah, itu. Segitu harga diri kita kan? Betul. Jadi memang ini semuanya memang untuk kebaikan Bali. Jadi memang masyarakat Balinya yang memang harus lebih teliti, lebih kritis, kemudian terlibat langsung lah. Sudah nggak boleh lagi nggak peduli gitu ya, Ligong ya. Nah, kemudian kita pencoblosan, kemudian tadi rekap, kemudian tadi tanggal 16 kalau tidak 16 Desember kalau tidak ada halang melintang. Untuk di Bali kita tetapkan sudah bisa ditetapkan perolehan suaranya. Nah, ada potensi-potensi sengketa misalnya segala macam, itu prosesnya bagaimana, Bing? Ya, nanti setelah SK, baik itu di KPU setelah ditetapkan dalam bentuk surat keputusan, ya, nanti masih ada 3 hari waktu ya untuk mereka melakukan gugatan di MK. Ya, silakan. Jadi itu namanya perselisihan hasil pemilu. Perselisihan hasil pemilu. Ya, jadi PHPU ini ya itu silakan di MK. Tapi kita nggak berharap itu. Orang kita udah selesaiin semua, ngapain ke MK? Padahal kita sudah 2 kali loh, 2020, 2024. Aman semua. Lagi. Aman. Ya, karena kita bukakan, jangan terakhir minta ke situ. Kalau di KPU misalnya belum sepakat atau apa, saya bukakan. Yang penting ada buktinya dong, tapi tidak semua ini buka semua saya. Nggak bisa juga. Ada buktinya, misalnya kayak dulu ada 3 hal yang dipermasalahkan, ayo pilih salah satu. Saya bukakan. Begitu dibuka, benar apa yang kita kerjakan, selesai masalah. Sampai di situ aja, nggak perlu lagi ke MK. Uang keluar banyak, ya. Sudah kita waktu habis, juga akhirnya juga akan membuka lagi. Kan kenapa buka sekarang? Langsung aja buka duluan, ya. Dan orang MK itu nggak tahu Bali, ya kan? Nanti salah lagi putusannya, ya kan? Kita putuskan di sini dan masyarakat akan bisa melihat bahwa kami pastikan jajaran kami sampai di tingkat terbawah itu akan menjaga betul integritas. Ya, kalau ada yang aneh-aneh, ya silakan laporkan ke saya. Ya, apalagi ad hoc. Ya, kita akan berhentikan dengan tidak hormat dan tidak akan pernah kami pakai lagi dalam penyelenggaraan pemilu kapanpun. Ya, karena itu udah integritas. Ada sanksi pidananya kah? Ada. Ada ya. Ya, money politik ada sanksi pidananya. Surat suara juga kalau dipermainkan ada sanksi pidananya. Jadi berbahayalah. Dan saya sudah pernah mendorong-dorong orang ke pidana. Jadi saya tidak akan diamkan. Tetapi tentu kemarin kita sudah jaga di pengadilan, putusannya hanya wajib lapor. Dan itu menyebabkan semuanya jauh lebih baik. Lebih kondusif. Kejutan. Baik. Mungkin terakhir, Ligong, sekali lagi ajakan kepada masyarakat supaya besok berbondong-bondong tanggal 27 memperhatikan haknya dan melaksanakan haknya gitu. Gimana? Ya, baik kepada seluruh masyarakat Bali dimanapun berada. Jadi saya ajak semuanya, ya kita akan menggantungkan cita-cita anak-anak kita dan kita kepada pemimpin ini 5 tahun ke depan. Maka kita betul-betul harus hadir ke TPS. Ya, gunakan hak pilihnya sesuai dengan keinginan masing-masing. Ya, dan saya pastikan saya akan mengawal pilihan Bapak Ibu itu
dengan clear apa yang terjadi di masyarakat, itulah yang menjadi hasil akhir. Itu janji saya, sehingga Bapak Ibu tenang untuk melakukan pemilihan, dan biarkan kami dengan penyelenggara kami di tingkat bawah sampai di KPU provinsi, begitu juga Bawaslu akan mengawal betul supaya apa yang memang terjadi di TPS itulah hasil yang akan terjadi. Jadi supaya Bapak Ibu nggak sia-sia ke TPS, ya, ke TPS tapi akhirnya dirubah. Saya nggak mau. Suara rakyat, suara Tuhan. Ingat, tidak boleh merubah-rubah suara Tuhan. Baik. Ya. Ini Pak Gede Agung Gede Lidartawan, ya, Ketua KPU Provinsi Bali. Matur susuma, ya. Digong atas waktunya. Mudah-mudahan ini sedikit banyak memberikan potret, gambaran kepada masyarakat bagaimana kesiapan dari KPU Provinsi Bali untuk mengawal pesta demokrasi yang bersejarah, serentak, dan tentunya ini menjadi titik poin untuk memilih pemimpin Bali ke depan. Jauh menjadi lebih baik. Sekali lagi, matur susuma, selamat bekerja. Ya. Pak KPU bersama dengan seluruh jajaran penyelenggara sampai dengan tingkat TPS. Dan saudara, demikian tadi, kita berharap mudah-mudahan pastikan Anda yang memiliki hak suara, Anda juga menunaikan hak Anda untuk memilih pemimpin untuk Bali ke depan, supaya Bali menjadi jauh lebih baik dari yang sudah. Pastikan tanggal 27 November Anda mencoblos, memilih yang menjadi suara hati nurani Anda, memilih para pemimpin kita di tempat TPS-TPS yang sudah ditentukan sesuai dengan domisili masing-masing. Saya Bambang Kalitus menutup Sapa Redaksi On Location pada episode kali ini. Mudah-mudahan ini sedikit banyak memberikan informasi dan gambaran bagi kita, dan kita jumpa lagi minggu depan, tentunya dengan persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang tidak kalah menariknya yang ingin kami sampaikan kepada Anda. Terima kasih, matur suwun.